Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Chill Banana 313 yang berjudul Montianak. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Malam itu Kanti berhasil menemukan Nuri yang sudah tak sadarkan diri, tergeletak di kebun belakang tak jauh dari dapur milik kami tua. Saat terbangun, Nuri baru sadar bahwa sabuk magnet yang menempel di perutnya hilang. Mungkinkah terjatuh saat ia sedang dikejar Montianak? Sejak kejadian tersebut, Hamka benar-benar protektif menjaga Nuri. Bahkan di atas jam 5 sore pun, Nuri sudah tak diperbolehkan keluar dari rumah. Pasalnya, Hamka tahu apa yang akan terjadi. Salah satu Montianak berhasil menandainya. Montianak yang berada di Pulau Boyan kala itu terkenal akan keganasannya. Apalagi listrik masih belum menyentuh desa, bahkan seluruh pulau sama sekali. Hamka tampak berkeliling di sekitar rumah, menanam sesuatu, bahkan menancapkan beberapa pasak di beberapa penjuru rumah. Meski rumah kala itu sudah ditanami tumbal penjaga dari dulu, namun hal itu belum membuat yakin sepenuhnya. Tiap senja kala datang, Nuri dan Hamka mulai mendengar suara tawa Montianak dari kejauhan datang. Semakin malam, semakin lantang, seolah mengelilingi rumah. Jika hal itu terjadi, Nuri langsung terus membaca Yasin dan Al-Quran tanpa putus. Di saat yang sama, Hamka langsung keluar rumah sembari membawa obor, mengejar si Montianak hingga larut malam. Tak jarang, beberapa kali Nuri melihat sosok wanita berbaju putih, khas dengan rambut panjang gimbalnya, berdiri di luaran halaman sembari menatap tajam saat malam datang. Kadang-kadang ia mendengar suara-suara orang yang dikenal, entah suara ibunya, sanak saudaranya, tetangga, bahkan suara teman-temannya, memanggil-manggil Nuri untuk segera keluar rumah. Namun Hamka sudah memperingatkan jauh-jauh hari agar mengabaikan suara panggilan itu. Itu bisa saja suara Montianak atau bangsa jin lain yang menyamar, Dek. Tetap waspada, jangan pernah menginjakan kaki keluar rumah saat petang datang. Peringat Hamka. Nuri benar-benar mengindahkan peringatan sang suami, karena ia masih ingat betul kejadian mengerikan yang pernah menimpanya. Seusai mengajar, Nuri langsung pulang ke rumah tanpa mampir kemana-mana dulu. Kecuali jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak, ia akan meminta orang-orang terdekat untuk menemani. Kanti adalah salah satu orang yang dengan sukarela sering menemani Nuri. Namun entah kenapa, Hamka tidak terlalu menyukai keberadaan Kanti di sekitar istrinya yang sedang hamil. Ada suatu perasaan tak nyaman tiap Hamka berpapasan dengan Kanti. Padahal Kanti begitu baik. Entah apa itu. Mungkin saja naluri kewaspadaan Hamka yang memang berlebihan. Ti, ikut Bude ke rumah Bung Imah, pinta Bude Hartik, kerabat Kanti sekaligus seorang bidan senior di desa. Sekarang? Tanya Kanti. Iya sekarang, Bu Imah mau melahirkan soalnya, jawab Bude Hartik. Tangan kanannya tampak menjinjing tas kerjanya. Loh, memang Mbah Sumi kemana?
Kanti sedikit heran. Biasanya Mbah Sumilah yang biasa membantu Bude Hartik dalam tiap persalinan. Karena dulu Mbah Sumi seorang dukun bayi juga. Jadi Bude Hartik sangat terbantu dengan kemampuannya. Lagi sakit? Ya maklum ti, kan sudah tua, ucap Bude Hartik. Tapi Kanti gak ada pengalaman bantu persalinan, Bude, jawab Kanti. Gak apa-apa, nanti Bude kasih arahan sama kamu. Sekalian belajar biar tahu proses melahirkan seperti apa. Lagi pula kamu kan suka anak kecil, kamu juga bisa memandikan bayi kan? Ucap Bude Hartik. Ya bisa, Bude. Tapi belum sempat Kanti melanjutkan ucapannya, Bude Hartik langsung memotongnya. Ya sudah, bagus kalau begitu. Gak ada tapi-tapian. Yuk ikut Bude sekarang. Seluruh bidan Hartik sembari menyeret tangan Kanti begitu saja. Kanti hanya bisa pasrah mengikuti kemauan budenya. Saat keluar dari kediaman Kanti, ternyata mereka sudah ditunggu sebuah pikap berwarna hitam. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan tampak keluar lalu membukakan pintu untuk keduanya. Namun, tiba-tiba saja langkah Kanti terhenti karena Kanti teringat sesuatu. Anu Bude, tapi Kanti belum pamit sama Mas Hari, ucap Kanti. Bude Hartik berdecak. Alah, kamu gak perlu khawatir. Tadi Bude sudah menyuruh Parto untuk memberitahu Hari kalau kamu akan membantu Bude dalam persalinan Bu Imah malam ini. Kanti menggigit bibir. Rasanya dia tidak bisa lega kalau belum mendapat izin langsung dari suaminya. Kamu mikir apa lagi? Ayo cepetan masuk Ti. Keburu anak Bu Imah brojol. Tadi siang saja Bude cek sudah masuk pembukaan 8. Ucap Bude Harti. Ah iya Bude, jawab Kanti pasrah. Mobil melaju setengah kencang, melewati jalan-jalan tanah berbatu yang masih belum beraspal, membuat pikap yang mereka tumpangi berontak ke sana kemari, menyebabkan Kanti dan Bude Hartik terbentur atap mobil untuk kesekian kali. Hati-hati toh Pak nyetirnya, peringat Bude Hartik yang tampak sedikit pusing karena terguncang. Maaf Bu Harti, saya kepikiran istri terus. Sebelum menjemput Bu Hartik, dia dari tadi sudah berteriak kesakitan, sahut Pak Jali yang sedang menyupir. Iya saya paham, tapi keselamatan kita juga penting. Nanti bagaimana bisa menolong persalinan istrimu kalau kita ada apa-apa di jalan? Terang Bude Hartik. Iya Bu Harti, maafkan saya. Kanti menggeleng pelan melihat perseteruan kecil antara Bude dan si supir. Matanya kembali berpaling menembus pemandangan malam desa. Tampak sangat sepi. Pintu-pintu rumah sudah tertutup. Bahkan tak dijumpai lagi orang yang berlalu lalang di jalan. Hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu-lampu minyak yang dipasang di luaran rumah masing-masing. Bahkan penerangan lampu-lampu itu tampak seperti deretan cahaya lilin kecil dari kejauhan. Sisanya hanya keheningan pekat dan kabut yang menyelimuti desa. Padahal masih diperkirakan jam 8 malam. Namun kondisi desa lebih seperti tak berpenghuni saat malam hari. Sayup-sayup, suara lolongan anjing dan binatang malam mulai terdengar. Pikap hitam itu kini melaju pelan di jalanan sempit
di antara pematang sawah desa yang luas. Tepat saat itu, mata Kanti menatap atas. Ia bisa melihat sekelebat kain-kain putih berterbangan di antara pepohonan. Bahkan, ia bisa mendengar suara tawa mereka dengan sangat jelas. Wanita-wanita berwajah seram itu menatap tajam Kanti di antaranya. Kanti terkesiap. Namun, anehnya dia tidak merasa takut sama sekali. Setengah jam kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah setengah panggung yang dikelilingi ladang di kanan kirinya. Jarak antar rumah satu dan yang lain pada saat itu memang cukup berjauhan. Saat turun dari mobil, Kanti bisa melihat depan rumah Bu Imah sudah ada beberapa kerabatnya yang menyambut meski tidak banyak. "Ayo Bu Harti, mari masuk," sambut seorang wanita tua. Ia adalah ibu dari Bu Imah. Mata wanita tua itu sedikit terkejut dengan kehadiran Kanti di sana. "Loh, Bu Sumi mana?" tanya wanita itu. "Lagi sakit, Biung. Maklum sudah tua. Makanya saya ajak keponakan saya untuk membantu persalinan kali ini," jelas Bu Hartik. "Oh, begitu," jawab wanita tua itu. Mata biung Bu Imah sempat melirik Kanti dengan pandangan kurang mengenakan. Kanti menjadi kikuk karenanya. Terdengar suara teriakan lantang dari dalam kamar itu. Bu Imah berusaha sekuat tenaga mengatur nafas seperti arahan Bu Hartik. Kanti beberapa kali mengusap peluh yang sudah membanjiri wajah sembari menahan tubuh Bu Imah yang setengah duduk. "Ayo Bu Imah, dorong terus ya, dorong. Nah, ini kepala bayinya sudah muncul," terang Bude Hartik. Bu Imah mengejan sekali lagi. Jantung Kanti mulai berdegup kencang saat sudut matanya menangkap kepala bayi kecil yang muncul dengan darah yang bersimbah di sekitarnya. "Terus Bu Imah, ayo," pacu Bude Hartik. Bayi itu sudah terlihat setengah badan. Kanti makin melongok dengan iris mata yang makin melebar. Bahkan sempat membiarkan tubuh Bu Imah menjadi setengah limbung begitu saja. "Kanti, fokus, tetap tahan tubuh Bu Imah," tegur Bude Hartik. Kanti yang menyadari kecerobohannya kembali memusatkan konsentrasi menahan tubuh Bu Imah sekali lagi. "Maafkan saya," jawab Kanti lirih. Entah mengapa pikirannya menjadi kacau sekali. Apa mungkin kegugupannya menjadi berlebihan karena membantu proses persalinan untuk yang pertama kalinya. Bu Imah kembali berteriak di sisa tenaga yang terakhir. Lalu terdengar suara tangisan bayi yang lantang membahana di seluruh ruangan. Atas arahan dari Bude Hartik, Kanti kembali merebahkan tubuh Bu Imah terbaring di kasur. Lalu Bude Hartik menyerahkan bayi laki-laki yang masih bersimbah darah itu ke dalam gendongan Kanti. Jantung Kanti semakin menderu kencang saat menerima bayi laki-laki itu. "Cepat mandikan bayi ini ya, Ti, biar bisa segera diazani," perintah Bu Hartik. "Baik, Bu," sahut Kanti tersenyum senang. Kanti pun berjalan ke arah kamar mandi dengan bak air hangat yang sudah disiapkan sebelumnya. Bayi itu masih menangis namun tak sekencang sebelumnya. Kanti menimang-nimang berusaha menenangkan agar bisa memandikan sang bayi dengan baik. Dan usahanya berhasil.
diletakkan bayi Bu Imah secara perlahan. Entah kenapa, Kanti merasa sayang jika harus dimandikan sekarang. Ia tampak menyukai bayi yang masih bersimbah darah tersebut. Darah berbau anyir itu terasa begitu memikat bagi Kanti. Bahkan, ia mulai mengendus secara perlahan, menikmati setiap jengkal bau darah yang masih menempel di tubuh bayi tersebut. Hingga akhirnya sebuah suara kembali menyadarkannya. "Kanti, sudah selesai dimandikan?" tanya Bude Harti setengah berteriak di depan pintu kamar mandi. Kanti tersadar atas apa yang baru dilakukannya. Samar, ia juga mulai mendengar keriuhan orang yang mulai ramai di luar ruangan. Iya Bude, tunggu sebentar lagi selesai," kilah Kanti. Kanti menghela nafas penuh sesal. Apa yang sudah dilakukannya? Batinnya kemudian. Langit mendung. Hari menatap lurus jalanan yang ada di depannya. Tak ditemui pejalan lain yang melintas, seolah takkan ada siapapun yang melewati. Matahari seolah fokus dengan jalanan yang ada di depan, namun tidak dengan pikirannya. Hari terus menghisap rokok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hamka yang duduk di samping tak dipedulikan sama sekali, seolah memang tak pernah ada di sana. Setelah pikirannya cukup lama berkelana, Hari akhirnya mulai membuka suara. Kau tahu apa yang sedang kupikirkan?" ucap Hari. "Entah, aku tidak bisa membaca pikiran orang. Hanya saja aku tahu kau sedang ada masalah," jawab Hamka kemudian. Hari tersenyum pias sembari menghisap rokok lagi. "Kanti." Lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas langit. Sebuah pertanda akan datang badai malam ini. Hamka hanya diam, menunggu Hari melanjutkan apa yang ingin dikatakan. "Aku ingin berbicara jujur padamu, meski aku tahu hal ini benar-benar mustahil untuk dipercaya." Hamka mulai mendapatkan firasat tak enak dari arah pembicaraan ini. "Apa maksudmu?" tanya Hamka. "Apa menurutmu manusia bisa berubah menjadi setan?" tanya Hari. "Hah?" Hamka tercengang. Hari mengusap kepalanya kasar. Aku tak tahu harus membicarakan hal ini dengan siapa. Mungkin hanya kau yang bisa membantuku saat ini." Hamka hanya diam. Ia berusaha tenang dan memberi pertanda bahwa ia siap mendengarkan apapun yang akan diceritakan Hari. Meski rasa penasaran yang kini ada di dalam hati. "Kanti." Hari menelan salivanya susah payah. "Kanti, dia Montianak." Kening Hamka berkerut seolah meminta penjelasan selanjutnya. Aku tahu ini memang susah dipercaya, tapi..." Lagi-lagi Hari terdiam, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. "Lanjutkan ceritamu, Har. Aku ingin mendengarnya lebih rinci," ucap Hamka. Sebuah kepingan teka-teki yang entah bagaimana membuat Hamka begitu tertarik untuk tahu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Hari kemudian mengatur nafas. Lalu ia menatap Hamka.
memberikan gestur tanda mengangguk sebagai tanda siap untuk melanjutkan ceritanya. Pandangan Hari kembali menatap ke arah jalanan sepi. Menatap jalanan sepi yang ada di hadapannya. Kepingan ingatan yang saat ini masih sangat baru di dalam otaknya. Hari mulai menerawang sembari bercerita kepada Hamka tentang istrinya, Kanti. Nah sobat horor, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Apakah benar Kanti seorang Montianak? Ataukah ada Montianak yang berusaha untuk menjelma menjadi sosok Kanti? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!